lolos ke Piala Dunia. Gema itu terus melengking ke seluruh penjuru tanah air. Melalui terminal bernama media sosial, harapan untuk lolos ke Piala Dunia dengan nama Indonesia untuk pertama kalinya terus dinyanyikan para pendukung timnas Indonesia. Padahal, Indonesia baru akan lolos ke putaran ketiga. Perjalanan masih panjang. Tapi apapun itu, sekedar lolos ke putaran ketiga pun sebuah prestasi yang luar biasa. Dan pintu masuk ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dan lolos otomatis ke Piala Asia edisi berikutnya terbuka lebar. Di putaran ketiga nanti Indonesia berpeluang menghadapi tim-tim tangguh. Siapa tim-tim tangguh itu? Dan bagaimana peluang Indonesia di putaran ketiga nanti? Well, sebelum masuk ke pembahasan, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar tak ketinggalan update terbaru dari Starting 11 Story. Indonesia kini bertengger di posisi kedua grup F di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Anak asuh Sinteyong sementara mengumpulkan 7 poin hasil dari 2 kali menggasak Vietnam, sekali ditahan imbang Filipina dan sekali dipermalukan Irak. Dengan duduk di posisi kedua dan menjauh 4 poin dari Vietnam plus unggul head-to-head atas Vietnam, Indonesia hanya butuh 1 kemenangan saja dari 2 laga sisa di grup F. 1 di antara 2 laga sisa itu adalah menghadapi Filipina. Mestinya tidak sulit mengalahkan Filipina. 2 laga sisa tersebut dijadwalkan akan berlangsung Juni 2024 mendatang. Indonesia akan menjamu lebih dulu Irak pada tanggal 6, sedangkan 5 hari berikutnya Gelora Bung Karno akan menjadi saksi lolosnya Indonesia ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Di putaran ketiga akan ada 18 tim yang bertarung, terdiri dari tim-tim yang menduduki peringkat 1 dan 2 dari grup A sampai grup I. Nantinya 18 tim tersebut akan dibagi menjadi 3 grup. Masing-masing grup akan berisi 6 tim. Akan ada 2 tim dari masing-masing grup yang akan lolos otomatis ke Piala Dunia 2026. Indonesia bisa otomatis memperoleh tiket ke Piala Dunia 2026 apabila menjadi juara grup maupun runner-up. Sementara jika tidak, minimal Indonesia berada di peringkat 3 maupun 4 agar bisa melaju ke putaran keempat. AFC akan melakukan drawing setelah putaran kedua selesai dihelat Juni 2024 mendatang. Hal itu karena putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan dilangsungkan pada September 2024. Nah, untuk menentukan siapa-siapa yang mengisi masing-masing grupnya, AFC akan menggunakan ranking FIFA terbaru untuk membagi tim dalam 3 pot. Indonesia yang ranking FIFA-nya di bawah 100 besar akan menempati pot 3. Dengan begitu timnas Garuda berpotensi bertemu tim-tim raksasa yang berada di pot 1. Well, siapa saja sih tim-tim kuat yang ada di pot 1? Korea Selatan bisa jadi lawan kuat Indonesia di putaran ketiga. Walaupun bernasib buruk di Piala Asia lalu dan memecat Jurgen Klinsmann, Taeguk Warriors tampil prima di putaran kedua. Korea Selatan tergabung dalam grup C. Cina dan 2 wakil Asia Tenggara, Thailand dan Singapura menjadi lawan mereka di grup ini. Setelah ditahan imbang Thailand di markasnya, Korea Selatan mengamuk di Raja Mangala. Tim tuan rumah digilas 3 gol tanpa balas. Taeguk Warriors kini mengumpulkan 10 poin, terpaut 3 poin dari Cina di posisi kedua dan 6 poin dari Thailand. Walaupun keok atas Yordania di Piala Asia lalu, Korea Selatan tetap tim kuat. Apalagi di putaran kedua belum pernah menelan 1 pun kekalahan. Keberadaan pemain seperti Song Heung-min, Hwang Hae-chan hingga Kim Min-jae menjadikan Korea Selatan tim yang superior. Timnas Indonesia juga berpeluang menghadapi sang juara Piala Asia, Qatar. Sejak back-to-back menjuarai Piala Asia, Qatar menjelma tim yang sangat percaya diri. Modal itulah yang memicu The Maroons untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Di putaran kedua, Qatar berada satu grup dengan Afghanistan, India, dan Kuwait di grup A. Qatar masih dikdaya di grupnya.
Lah gimana? Anak asuh Tintin Marquez menjalani 4 laga dan tak ada satupun laga dilewatkan tanpa kemenangan. Duduk di posisi teratas dan mengumpulkan 12 poin, Qatar memastikan diri lolos ke putaran ketiga. The Maroons bisa berada di pot 1 karena kinerjanya yang meroket signifikan. Qatar bahkan berada di peringkat 37 per 15 Februari 2024. Di Piala Asia kemarin, Indonesia belum mencicipi kekuatan satu-satunya tim yang bisa mengalahkan Argentina di Piala Dunia 2022. Setelah disingkirkan Korea Selatan di babak 16 besar Piala Asia kemarin, Roberto Mancini segera berbenah. Tekadnya membawa Arab Saudi ke Piala Dunia 2026. Arab Saudi berada di grup G pada putaran kedua. Anak asuh Mancini harus meladeni tim-tim seperti Tajikistan, Yordania, dan Pakistan. Sejauh ini Arab Saudi belum terkalahkan. Satu-satunya hasil kurang menyenangkan adalah imbang saat menghadapi Tajikistan kemarin. Hasil imbang itu membuat Arab Saudi kini mengumpulkan 10 poin karena di 3 laga lainnya meraih kemenangan. Dengan begitu mereka berpotensi lolos ke putaran ketiga. Apalagi jika Arab Saudi memastikan kemenangan di laga melawan Pakistan Juni mendatang. Arab Saudi akan menjadi lawan yang tak mudah bagi Indonesia. Walau tak bisa menang, setidaknya jika bertemu Arab Saudi ini sebuah keberuntungan. Karena itu artinya Indonesia tidak hanya pernah melawan juara dunia, tapi juga pernah melawan satu-satunya tim yang mengalahkan juara dunia. Namun jika menang atas Arab Saudi, ini akan jadi sejarah. Setelah menjajal kekuatan Irak, Indonesia berkesempatan melawan Iran jika lolos ke putaran ketiga. Tim Meli sudah mengantongi 1 tiket ke putaran ketiga setelah mengumpulkan 10 poin dari 4 laga. Iran berada satu grup dengan Uzbekistan, Turkmenistan, dan Hong Kong. Dari ketiganya, cuma Uzbekistan yang belum dikalahkan Iran. Kebetulan, baik Iran maupun Uzbekistan juga sudah memastikan lolos ke putaran ketiga. Hal itu didapat setelah Iran memenangkan 2 laga melawan Turkmenistan pada Maret 2024. 5-0 di markas sendiri dan 1-0 di rumah Turkmenistan. Wajar kalau mereka sangar, wong Iran langganan mewakili Asia di Piala Dunia. Sudah 6 kali Iran lolos ke Piala Dunia. Tim Meli adalah lawan yang amat sulit bagi Indonesia. Namun jika bertemu Iran, ini bisa menjadi pengalaman, terutama pengalaman menghadapi pemain yang terbiasa main reguler di liga-liga Eropa seperti Sardar Azmoun dan Mehdi Taremi. Ya, Indonesia juga berpotensi bertemu Jepang lagi. Samurai Biru memastikan diri lolos ke putaran 3 setelah menang WO atas Korea Utara. Sejatinya, Jepang sudah menang 1-0 atas Korea di Tokyo, namun di laga kedua yang sedianya berlangsung di Pyongyang, laga dibatalkan karena penyakit misterius. Oleh karena itu, Jepang diberi kemenangan WO oleh FIFA. Samurai Biru menduduki peringkat pertama di grup B. Jepang mengungguli Suriah, Korut, dan Myanmar dengan 12 poin. Pasukan Hajime Moriyasu sukses menyapu bersih 4 laga dengan kemenangan. Setelah gugur atas Iran di perempat final Piala Asia, Moriyasu punya keinginan membangkitkan kembali timnas Jepang. Menurutnya, timnya memiliki determinasi dan yakin bakal lolos ke Piala Dunia 2026. Jika bertemu Indonesia lagi, ini tak ubahnya laga reuni. Sinteyong akan kembali beradu taktik dengan Moriyasu. Itu kalau di antara 2 pelatih ini masih melatih masing-masing tim. Indonesia juga berpotensi melawan Australia di putaran ketiga. Tim Garuda punya kesempatan untuk membalaskan kekalahan di babak 16 besar Piala Asia lalu. Barangkali lupa, Indonesia dihajar 4-0 oleh Australia di laga itu. Kekalahan yang super telak tersebut memperlihatkan bahwa Indonesia belum berada di levelnya Australia. Tim Kangguru sendiri telah mengamankan tiket ke putaran ketiga usai mengepruk Lebanon 5 gol tanpa balas di grup I. Selain Lebanon, Australia juga satu grup dengan Bangladesh dan Palestina. Yang menarik di grup ini justru timnas Palestina.
Di tengah gempuran Zionis Israel, timnas Palestina menjadi petarung hebat di grup ini. Australia saja hanya bisa menang tipis, pasukan Graham Arnold sungguh perkasa di grup ini. Kecuali melawan Palestina, Sokros selalu menang besar. Dengan pertahanan yang dikawal pemain seperti Harry Skotar dan Matthew Ryan, Australia bahkan belum kebobolan di putaran kedua. Sokros akan menjadi lawan sulit buat Indonesia. Menjebol gawang Jackson Irvine dan kolega menjadi tantangan buat timnas Indonesia selanjutnya. Kalau lolos ke putaran ketiga, Indonesia harus siap lahir batin. Tidak ada lagi lawan mudah seperti Vietnam. Kemungkinan satu grup dengan tim Asia Tenggara lainnya juga tipis, karena sampai saat ini satu-satunya tim dari Asia Tenggara yang berpeluang lolos cuma Indonesia. Thailand, Malaysia, Singapura, Vietnam, Myanmar, dan Filipina bahkan belum berada di posisi 2 besar di masing-masing grup. Selain akan menghadapi tim kuat di pot 1, Indonesia juga berpotensi bertemu tim di pot 2. Di sana ada tim kuat lainnya seperti Uzbekistan, Irak, dan Yordania. Oh ya, selain Indonesia, Palestina juga berpeluang lolos loh. Mereka sudah mengumpulkan 7 poin dan terpaut 5 poin dari Lebanon di peringkat ketiga. Jika Palestina lolos, bukan tidak mungkin kalau Indonesia bakal satu grup sama Palestina. Menarik banget gak tuh football lovers?